Assalamualaikum Bib, Alhamdulillah bisa hadir di kesempatan kali ini di Pesantren Nurul Fajri dalam acara Tabiat Tahadus bin Nikmat. Pertama, kita ingin memberikan motivasi buat para santri kaitannya dengan bagaimana bisa meningkatkan semangat belajar di dalam khususnya pelajaran ilmu-ilmu agama Islam. Barangkali Habib ingin memberikan kiat-kiat penting bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan semangat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wa hadana ala dinil Islam wassalatu wassalam ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid Pondok Pesantren Nurul Fajri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, bermuajahah, bersilaturahmi, bertolabul ilmi. Sebagaimana yang dikatakan tadi, yang ditanyakan tadi, kiat-kiat supaya para santriwan atau santriwati ini giat di dalam menuntut ilmu agama. Ada beberapa poin yang saya rasa ketika dulu saya pesantren dan sampai saat ini juga alhamdulillah saya tidak lepas dari titel santri. Jadi santri itu kalau udah lulus keluar dari pesantren ya tetap jadi santri, ya. Tetap jadi santri sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini semangat terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini? Tentunya kembali lagi kepada niat kita. Niat kita masing-masing, tujuan kita masing-masing, berangkat dari rumah kita masing-masing ke tempat ini, tujuannya apa? Niatnya apa? Apakah hanya untuk menuruti perintah orang tua? Ada kan yang kayak begitu, ada ya? Menuruti perintah orang tua. Kamu mondok aja di rumah, nggak bener main terus, main PS terus, pacaran terus, mending di pondokan dan lain sebagainya. Akhirnya nurut sama orang tua. Kemudian yang kedua, memang ikhlas, murni dari diri sendiri ingin tolabul ilmi. Nah, yang kedua ini para santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas karena ingin
Menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan disuruh oleh orang tua, tapi keinginan sendiri yang timbul di dalam hati. Insya Allah ketika kita masuk ke pondok, kemudian ketika kita belajar di pondok bersama asatid wal asatidah, itu akan memicu semangat kita untuk senantiasa bertolabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada niat. Sebagaimana Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Niat dan tujuan kita datang ke tempat ini, mukim di sini, ya, bergaul bersama teman-teman yang ada di sini. Tujuannya apa? Kalau tujuannya kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memang kewajiban diri kita untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengatakan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Pasti sudah ma'ruf ini hadis, sudah pada kenal, sudah pada hafal. Nah, ini hadis yang harus jadi motivasi kita, bahwa kita sebagai umat muslim, umat muslimat itu diwajibkan mencari ilmu. Terus ilmu apa sih Bib yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi? Tentunya yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi adalah ilmu agama. Terus manfaatnya apa sih Bib kalau saya ini belajar di pesantren? Tolabul ilmi, ya, mencari barokah asatid wal asatidah. Manfaatnya apa? Tentu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan sesuatu tidak ada hikmahnya, tidak mungkin. Pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya untuk kita semua. Orang kalau punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu berbeda. Orang yang punya ilmu jelas dia akan memahami setiap langkah, setiap keseharian dia, baik di rumah, baik di halayak ramai, baik itu di pondok pesantren sendiri. Karena punya ilmu, dia paham apa yang harus dikerjakan, dia ngerti apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridho. Karena punya ilmu. Beda sama orang yang gak punya ilmu. Hidupnya gak karuan, hidupnya tidak menentu arahnya. Kalau orang yang punya ilmu itu sudah jelas arahnya kemana, tujuannya kemana. Jadi patutlah kita berbangga diri, bahagia antum semua ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang penuh barokah ini. Karena tidak semua orang, tidak semua manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang baik. Sebagaimana Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nabi katakan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia di dalam urusan agama. Jadi kita ini adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Alhamdulillah. Jadi kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur insya Allah kita akan tambah semangat belajar, menuntut ilmunya Allah, menuntut ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam. Ya, itu tadi mungkin beberapa kiat ya Bibi ya, yang perlu dicapai tahapannya oleh para santri agar benar-benar bagaimana thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena memang perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperintahkan carilah ilmu sampai ke negeri Cina, wallahu a'lam, walaupun status hadisnya memang entah itu ya. Ada
permasalahan. Nah, hadirin yang berbahagia, tadi ada hal-hal yang mungkin agak sedikit kelewat, Bib. Ada sebuah istilah tak kenal maka Tak sayang. enggak, bukan tak sayang, Bib. Tak kenal maka ta'aruf katanya. Oh, ta'aruf. Tapi bukan ta'aruf ke rumah langsung nanti kasih cincin, tuker cincin, kagak gitu ya. Tapi boleh, Bib, yang itu juga. Gimana? Ta'aruf datang ke rumah langsung tukar cincin. Wah, maknanya bukan makna itu, tapi kenalan gitu ya. Baik, sedikit biografi singkat beliau. Beliau ini adalah nama Habib Muhammad Husain bin Yahya. Tempat tanggal lahir beliau Majalengka 31 Maret 1991. Alamat Desa Dawan. Nomor kontak, siap-siap catat. Aduh, Jangan. repot ini. Nanti banyak yang nge-WA ini. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan Bib mau ke situ ikut ngaji. Oh, itu gitu. kan manfaat juga Ya, tuh. manfaat. 081947 185 849. Nggak bisa diulang. Kecuali yang rela untuk jadi nomor 2. Aduh. Email, beliau tidak memiliki email. Riwayat pendidikan dan sertifikasi, beliau SD 1 Kadipaten, SMP 1 Kadipaten, dilanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darul Mustafa Solo di bawah asuhan Al Habib Soleh bin Yahya. Betul, Bib? Al-Jufri. Oh, Habib Soleh Al-Jufri. Itu biografi singkat tentang beliau. Ada narsum kedua, ini tamu yang sangat asing. Tidak asing. Ini tamu spesial yang tidak asing bagi kita. Yang pertama, Al-Mukarram Al-Ustadz Robi Adrianto LC. Tempat tanggal lahir Majalengka 12 Juli 1993. Alamat Lewi Munding. Nomor kontak 088 218 315 317. Kalau mau minta pulsa tinggal ketik aja itu. Email perajuritsaba@gmail.com. Riwayat pendidikan dan sertifikasi SD 1 Lewi Munding, SMPN 1 Lewi Munding, MA Al-Hikmah 2 Bumi Ayu, dan beliau pendidikan sarjananya di Universitas Al-Ahqaf di Yaman, dan beliau pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2. Itulah mungkin biografi singkat dari para kedua narasumber pada kesempatan siang kali ini, yang tadi sudah diawali pertanyaan pertama tadi oleh Habib tentang kiat-kiat bagaimana tolabul ilmi. Berikutnya mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, Bib, kepada dua narasumber ini, tapi masih lanjut dulu ini Habib nih. Karena beliau masih bisa ditanya di luar waktu juga sebenarnya. Tenang gitu. Yang kedua, Habib, pertanyaannya gini. Dulu kan Habib pernah pesantren di Solo, di Darul Mustafa. Tentu banyak pengalaman-pengalaman yang penting dan perlu ditularkan kepada santri-santri di sini. Siapa tahu santri-santri ini bisa dijadikan atau menjadikan hikmah atau kiat belajar lagi bagi mereka. Singkatnya, bagaimana pengalaman ketika pesantren di Darul Mustafa Solo? Jadi alhamdulillah saya masuk Pondok Pesantren Darul Mustafa Solo di bawah asuhan Al Habib Soleh bin Muhammad bin Yusuf Al-Jufri itu tahun 2007. Tahun 2007 sampai tahun 2010. Alhamdulillah saya di sana 4 tahun belajar bersama beliau. Sebuah pengalaman, sebuah kenangan yang terindah, di mana tidak akan didapat kecuali di pondok-pondok pesantren. Sebenarnya saya sendiri dulu ini tidak ada niatan ingin masuk pondok pesantren nyari ilmu seperti antum semua yang ada di sini.
Tidak sama sekali ya, tidak kepikiran ke situ. Bahkan cita-cita saya dulu bukan ingin menjadi ustadz atau pengajar ya, dan lain sebagainya. Cita-cita saya dulu sebenarnya ingin jadi musisi ya. Ingin jadi musisi. Gini-gini dulu saya pemain drum. Satu profesi berarti. Dulu saya pemain drum. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Ya. Dulu sering keluar malam Tad, ya. Sering keluar malam. Itu di kamar saya banyak poster-poster penyanyi rock. Ya. Karena saya punya grup band itu alirannya cadas, ya. Alirannya metal. Cocok Bib semana Bib? Itu saya tempelin Linkin Park, Blink-182 ya. Itu saya tempelin di kamar pribadi saya di situ. Suatu ketika memang orang tua ini memperhatikan, dan tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Semua orang tua pasti sayang kepada anaknya dan ingin anaknya ini jadi anak yang baik, anak yang soleh atau solehah. Ini abah umi saya mikir, ini kalau anak dibiarin lama-lama nanti saya tatoan juga kayak anak-anak hijrah. Ya. Alhamdulillah karena doa kedua orang tua, pastilah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Suatu ketika saya diajak oleh abah saya untuk bertemu dengan seorang ulama besar, yang mana beliau ini mendapat gelar dari ulama-ulama yang lain. Gelar beliau adalah Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Beliau adalah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Ribat Yaman ya. Saya diajak oleh abah saya ketemu sama beliau. Ketika itu beliau sedang dakwah di Indonesia. Jadwal beliau saat itu berada di Pondok Pesantren Jaga Satru Cirebon. Saya dibawa ke sana, yang kebetulan abah saya juga alumni Pondok Pesantren Jaga Satru. Kemudian saya bertemu dengan beliau, walaupun tidak sempat salaman karena beliau waktu itu sudah sepuh, jalan saja susah, pakai tongkat. Saya lihat dari mata saya sendiri kepada pribadi beliau. Kemudian ketika beliau bertausiah memberikan ilmu-ilmunya kepada jamaah, alhamdulillah saya duduk paling depan. Saya perhatikan tiap katanya, walaupun bahasa Arab yang belum saya pahami pada waktu itu, tapi alhamdulillah ada orang yang menerjemahkan. Saya lihat terus dengan pandangan saya sendiri. Alhamdulillah dari situ Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saya untuk bertolabul ilmi di pondok pesantren, untuk jadi santri. Lihat beliau pulang dari tempat itu langsung minta ke abah umi saya supaya memondokkan saya di pondok pesantren. Itu awal pertama pengalaman bahwa seseorang yang melihat orang yang baik, orang yang soleh, itu Allah akan berikan rahmat dan hidayah kepada hatinya. Allah akan rubah hatinya menjadi hati yang baik. Sebagaimana dia melihat orang yang baik, maka Allah akan rubah hatinya menjadi baik, hatinya menjadi soleh atau solehah. Kemudian
Setelah itu saya bingung mau mondok di mana. Alhamdulillah teman-teman semua seperjuangan seperti tadi yang kita lihat yang hadir di tempat ini, Habib Haidar, Habib Ali Ridho, Habib Faik itu teman satu alma mater saya. Ya, alhamdulillah saya dapat info dari mereka untuk mondok di sana di Solo. Alhamdulillah di bawah asuhan Al Habib Soleh bin Muhammad bin Yusuf Al Jufri yang bisa saya petik sebagai kenangan hidup ya, dan insya Allah tidak akan pernah terlupakan. Ilmu akan bermanfaat dan ilmu akan barokah apabila seorang santri itu bisa khidmah kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada kiainya. Bantu urusan kiainya, bantu urusan ustadznya, insya Allah ilmu Allah akan bukakan. Bahkan yang tidak dipelajari di dalam kitab pun Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Sebab khidmahnya kita kepada guru kita. Dan itu tidak pernah akan saya lupakan. Dan alhamdulillah Al-Fakir sendiri di sana selain mondok juga khidmah kepada guru-guru, khidmah kepada Al-Habib Soleh bin Muhammad bin Yusuf Al-Jufri. Dan saat ini saya merasakan bahwa keberkahan yang saya lakukan di pondok pesantren pada waktu itu terasa pada saat ini. Dan yang kedua, jangan pernah mukhalafah ya. Jangan pernah mukhalafah. Apa itu mukhalafah? Tidak nurut tata tertib pondok pesantren. Mondoknya bertahun-tahun, belasan tahun, tapi sering mukhalafah, sering gak nurut sama ustadznya, sering gak nurut sama kiainya, pulang dari pesantren gak bakalan jadi apa-apa. Jadi nggak usah mukhalafah, ya. Nggak usah badung, nggak usah nakal, yang kalem-kalem aja, ya neng. Ya, yang kalem aja, nurut. Ya, insya Allah di situ Allah akan bukakan ilmu-ilmu yang mana kita tidak belajar dari kitab, tapi Allah kasih, disebut ilmu laduni. Ya, mungkin itu sekelumit dari. Ada yang namanya jamiah kumpulan, di situ yang diberi nama dengan istilah duta hijrah. Ini sebetulnya titik poin yang akan kita bahas nih siang ini. Sebetulnya gimana sih latar belakang pembentukan atau yang menginisiasi daripada jamiah duta hijrah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini pertanyaan harusnya ditanyakan ke Habib Ridho ya, karena beliau yang membina majelis duta hijrah. Kalau Al-Fakir sendiri, saya sendiri hanya sebagai pembimbing ya, anak-anak yang mau hijrah, yang mau ngaji ya, silahkan saya buka pintu lebar-lebar. Yang mau ngaji Al-Quran atau ngaji kitab dan lain sebagainya. Cuman saya mendengar sendiri dari beliau Habib Ridho yang membina majelis duta hijrah. Ini kenapa majelisnya itu namanya duta hijrah? Biografinya atau sejarahnya dulu, bukan dulu sih ya, beberapa tahun ke belakang, belum lama ya, beliau mendirikan satu perkumpulan pemuda-pemudi di Kadipaten ya, untuk sama-sama ngaji ya.
Dan beliau namakan perkumpulan itu dengan nama Hijratul Mustafa. Ya, jadi belum ada dutanya, Ustaz. Hijratul Mustafa. Ya, berkumpullah anak-anak muda, ya, anak-anak muda yang mungkin suka nongkrong di perempatan jalan atau nongkrong di warung-warung kopi, ya itu diajak untuk ngaji, duduk ta'lim ya bersama beliau Habib Ridho. Kalau dulu itu malam Jumatnya, kalau sekarang ini setiap malam Kamis. Dulu malam Jumat baca Yasin, baca Rotib, baca tahlil ya. Kemudian dikasih masukan, dikasih motivasi ya oleh Habib Ridho. Satu hari ini ada yang datang kepada Habib Ridho, orangnya sangar, ya. Badannya penuh dengan lukisan-lukisan, ya. Tato, ya. Penuh dengan tato, ya. Mengutarakan ingin berubah, ingin hijrah ke jalan yang baik, ya. Maka Habib Ridho sendiri welcome ya, ahlan wa sahlan, silahkan kalau mau ikut ngaji dengan saya, ikut ta'lim dengan saya, silahkan, terbuka untuk siapa saja. Nah, dari situlah, dari satu orang itu, orang tersebut ngajak kepada teman-teman yang lain ya, untuk sama-sama hijrah ke jalan yang baik, pindah ke arah yang lebih baik. Yang dulunya maaf sebagai preman, kemudian pemakai obat-obatan terlarang, bahkan minuman-minuman keras ya, lambat laun itu sering ngaji di rumah beliau gitu. Sering kumpul di rumah beliau. Akhirnya lama kelamaan ini tambah banyak dan tidak menampung di rumah beliau. Akhirnya singkat cerita, pamannya Habib Ridho ini punya gudang yang tidak terpakai, ya, yang mana ini gudang dulunya tempat beliar, Ustaz, dulunya itu. Nama tempatnya duta, ya, nama tempatnya duta beliar gitu. Akhirnya dirubah tuh sama Habib Ridho, ya, biar orang-orang tahu bahwa ini tempat dulu tempat beliar, sekarang dijadiin tempat pengajian. Dutanya nggak dihilangin tapi ditambahin hijrah, duta hijrah gitu. Jadi untuk menarik orang-orang yang mau hijrah ke jalan yang lebih baik. Itu sih sekelumit yang saya ketahui. Kalau lebih dalamnya mungkin dengan beliau Habib Ridho yang lebih hafal. Tapi sampai hari ini jumlah jamaah atau yang hadir, yang ikut terdata di dalam Majelis Duta Hijrah ini sampai hari ini ada berapa, Bib? Ya alhamdulillah, ya memang kadangkala ada ujiannya ya, ada surut, ada naiknya. Tapi kalau dikalkulasikan itu sampai 100 orang lebih lah. Luar biasa. 100 orang lebih. Ini perjuangan dakwah Habib yang begitu memang berat, dan saya tahu Kadipaten sentralnya lagi Habib ya, di wilayah ramenya ya, tantangannya pasti banyak. Belum dari antar madhab atau antar paham, iya. Belum lagi dengan masyarakat awam. Nah ini latar belakang kebanyakan mayoritas pemuda-pemuda hijrah atau yang ikut di Duta Hijrah ini seperti apa latar belakang mereka ini? Latar belakang mereka ya ada dari kalangan para anak pang, ya, para pengamen, itu anak jalanan, ya, kemudian ada mantan-mantan seperti yang tadi saya bilang preman, ada orang bekas makai obat-obatan terlarang. Itu latar belakang mereka ya, kebanyakan seperti itu. Di sini juga sebetulnya banyak anak-anak pang solehna,
panggelisna, pangkasepna, pangmalesna ada gitu ya. Ya alhamdulillah, tapi yang jelas luar biasa perjalanan dari mulai pendirian Majelis Duta Hijrah sampai hari ini berarti masih tetap eksis Beb ya. Alhamdulillah. Nah ini kaitannya dengan sekarang kan lagi hangat-hangatnya, sempat beberapa tahun ke belakang istilah hijrah ini kan memang mencuat. Dan kebanyakan mohon maaf salah jalan dalam hijrahnya. Ini kira-kiranya ada pesan-pesan apa sih yang penting tentang hijrah ini supaya nggak kagetan gitu Beb dalam istilah hijrah ini gitu. Sebagaimana yang disabdakan Nabi bahwa orang yang hijrah itu ya tergantung dengan niatnya ya, bukan mengikuti tren atau viral hijrah di mana-mana ikut-ikutan, bukan ya, tergantung niatnya seseorang. Kalau memang betul dia ingin hidup yang lebih baik ya maka hijrah. Ya, hijrah itu apa sih? Ya pindah ke arah yang lebih baik. Tadinya seseorang mungkin berlatar belakang kelam, ya, berperilaku yang tidak baik. Setelah hijrah, setelah dia tahu bahwa yang dulu itu yang dia amalkan, yang dia lakukan adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka hijrah ya, pindah ke arah yang lebih baik, ke amalan-amalan yang lebih baik ya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada seorang pemuda ya, yang mana dia adalah seorang pembunuh kelas kakap ya. Bahkan dia sudah membunuh puluhan orang ya. Suatu ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin hijrah ya, ingin meninggalkan hal-hal yang buruk yang telah dia lakukan semasa dahulu. Akhirnya dia mendatangi salah satu orang pemuka di daerahnya dan mengutarakan ingin hijrah, ingin pindah ya, kepada amal yang baik. Maka curhat, sharing dengan pemuka agama di tempat tersebut ya. Ternyata ketika sharing, ketika curhat dengan pemuka agama di tempat tersebut, ini pemuka agama malah memberatkan ya. Yang seharusnya ada orang datang yang dulunya ahli maksiat ingin tobat, harusnya dikasih motivasi, harusnya dikasih semangat untuk dia lebih baik lagi daripada masa-masa yang lalu, malah ditakut-takuti ya. Ini pemuda nanya sama pemuka agama di daerah situ. Kalau zaman sekarang mungkin kiai ya, wahai Pak Kiai, gimana ini saya sudah membunuh orang lebih daripada 90 orang ya. Maka kata Pak Kiai ini dosa kamu itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kebanyakan dosanya, gak bakalan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika dikatakan oleh pemuka agama seperti itu, ini pemuda langsung naik pitam ya, tidak terima ya. Akhirnya dibunuh juga itu ya. Pak Kiai dibunuh, akhirnya genap tuh ngebunuh 100 orang ya. Tapi tetap di dalam hatinya ada kegundahan, ada kegelisahan, ingin hijrah ya, ke arah yang lebih baik. Akhirnya dia bersilaturahmi, menemui seorang solihin, seorang yang soleh. Dan di situ dia mendapatkan nasihat-nasihat, motivasi-motivasi untuk dia hijrah ke jalan yang lebih baik. Dia curhat kepada seorang soleh ini, ya Syekh, bahwasanya saya ini adalah seorang pembunuh, sudah 100 orang yang saya bunuh. Kira-kira
dosa saya ini bisa diampuni tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh orang soleh ini, sebesar apapun dosamu, seluas lautankah, sebesar gunung Uhudkah, jika engkau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu tobat untukmu. Nah, kalau kata orang Sunda jadi gede hati. Jadi alhamdulillah kalau begitu, syukur saya ingin hijrah, ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saran dari saya, kata orang soleh ini, kamu pindah dari tempat kelahiranmu, yang mana tempat kelahiranmu ini banyak hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik untuk kau tiru. Pindah ke desa atau ke kota, di mana kota tersebut bisa mengarahkanmu ke arah yang lebih baik, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pindah nih. Pindah beberapa langkah dari rumah orang soleh ini, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat azab sama malaikat rahmah ribut. Ya. Kata malaikat azab, ini orang ahli maksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, calon neraka ini. Kata malaikat rahmat, ini orang sudah hijrah, niatnya udah baik nih, dia ahli sorga. Ribut malaikat rahmat sama malaikat azab. Allah yang maha mengetahui mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menengahi perdebatan dua malaikat ini. Kata Allah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, perintahkan dua malaikat itu untuk mengukur langkah kakinya. Kalau langkah kakinya ini berat kepada kota atau desa yang lebih baik untuk dia hijrahi, maka dia calon ahli sorga. Tapi kalau langkah kakinya masih berat ke daerah yang kurang baik, maka masukkanlah dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diukur tuh. Diukur, setelah diukur oleh malaikat ternyata langkah kakinya lebih berat kepada kota yang dituju untuk dia hijrahi. Akhirnya malaikat rahmat membawa dia dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tergantung niatnya. Ya, wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dia hijrahnya karena ingin viral, ya, ingin dilihat di media sosial, maka yang dia dapatkan hanya itu saja. Ya, tidak dapat Allah, tidak dapat Rasulnya. Atau hanya sekedar style aja gitu, isbal style, apa ya. tuh, jenggot panjang, Ya, jidat hitam. Jidat hitam. Nah, itu cuma ikut-ikutan viral aja. Ikut-ikutan viral. Jadi yang lebih utama adalah niat yang kuat. Yang kedua mungkin Bib tadi teman yang ditemenin itu penting berarti. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarraniyak tadi itu mungkin. Nah. Jadi perlu nyari teman yang memang bisa menunjukkan kepada kebaikan ya Bib ya. Itu mungkin pesan-pesan atau daripada kiat-kiat dari Habib tentang mulai perjalanan duta hijrah sampai dengan berapa banyak jumlah sampai hari ini peserta atau daripada pengikut daripada jamaah Majelis Duta Hijrah, dan bagaimana kiat-kiat hijrah yang baik tadi Habib sudah sampaikan. Terakhir kepada Al Habib Husein, daripada kesimpulan dari tadi apa yang sudah disampaikan, dari mulai pengalaman beliau nimba ilmu, kiat-kiat belajar di pesantren, mencari ilmu agama, bagaimana tadi beliau dakwah dengan duta hijrahnya. Yang terakhir mungkin Bib, barangkali ada pesan, kesan bagi para santri di Nurul Fajri, mungkin terakhir sebagai sekaligus penutup itu mungkin. Pesannya untuk para
santriwan dan santriwati yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, satu pesan ya dari saya, sebenarnya ini pesan juga untuk diri saya sendiri, khususnya umumnya untuk antum semua yang hadir pada siang hari ini yang berbahagia, bahwa tentunya kita sebagai santri, santriwan atau santriwati, satu poin, satu pesan bahwa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai santriwan dan santriwati. Perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini ditempatkan di tempat yang baik, di tempat yang suci. Karena tidak semua orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk jalan ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang suci semacam ini. Kemudian yang kedua, jaga adab dan akhlak di tempat ini khususnya. Jangan sekali-kali kita membantah perintah daripada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para kiai kita, mudir ma'had. Jangan sekali-kali kita menolak apa yang beliau perintahkan, kita taat. Apapun yang beliau katakan kita sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na, kita jalankan agar kelak nanti kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, ilmunya berkah dunia, berkah akhirat. Pulang dari tempat ini, lulus dari pondok pesantren ini, Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Jadi itu saja pesannya. Yang pertama apa tadi? Nulis enggak? Bawa buku, ingat enggak? Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah. Ya, di saat di akhir zaman ini banyak muda-mudi di luaran sana yang mana mereka tidak menentu arahnya. Ya, pergaulan yang mana pergaulan tidak membawa maslahat, tidak membawa kebaikan. Ya. Alhamdulillah kita ditempatkan di tempat ini, tidak bisa melihat TV. Apa ada fasilitas TV di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Kemudian tidak memegang handphone. Ya. Kita tidak tahu urusan yang ada di luar sana. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu urusan yang di luar di sana, itu akan mempengaruhi ya, hati kita, akan mempengaruhi pikiran kita. Alhamdulillah semua santriwan santriwati yang ada di sini dan pada umumnya di tiap-tiap pesantren itu tidak boleh bawa handphone, tidak boleh. Karena di handphone di saat ini, di zaman ini semuanya bisa diakses. Ya. Mau apa ada di dalam handphone. Alhamdulillah Allah beri jalan, Allah tempatkan kita di tempat yang sebaik ini. Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga, tolong jaga. Ya. Setelah kita lulus dari tempat ini, pulang ke rumah, jaga kesantriannya. Ya. Jaga kesantriannya. Rata-rata orang pulang dari pesantren lupa semua kesantriannya. Pecinya dilepas, baju takwanya dilepas, sarungnya dilepas, pakai celana jeans. Ya, bukan berarti nggak boleh, boleh saja. Ya, tapi utamakan ya, apa yang telah kita pelajari dulu di pondok pesantren. Jadi santri, ya, ke rumah pun berpakaian seperti santri, dan ketahuilah apa yang Anda pakai pada saat ini itu membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang pakai peci, orang yang pakai jubah seperti ini, orang yang pakai sarung dan baju takwa, itu kalau mau maksiat pikir-pikir dulu. Itu rahmat dari Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakai peci mau lihat-lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hati malu. Pakai pakaian seperti ini, dulu saya nyantri kok lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, itu akan malu, ya, dan membawa hal-hal positif. Bagi santriwatinya sama juga, setelah pulang dari pondok pesantren ini, lulus dari pondok pesantren ini, jangan sekali-kali buka auratnya, buka jilbabnya, ya. Tidak sedikit banyak, ya, santriwati pulang dari pondok pesantrennya pakai pakaian yang membuka aurat. Naudzubillahi min dzalik. Dijaga itu, dijaga, tolong dijaga, ya. Sebab laki-laki, perempuan semua mempunyai keutamaan, semua mempunyai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mensyariatkan perempuan untuk menutup auratnya karena Allah ingin memuliakan perempuan. Laki-laki diperintahkan untuk tidak melihat aurat, artinya menundukkan pandangannya karena Allah ingin menjaga kemuliaan laki-laki. Jadi itu saja pesannya. Mudah-mudahan bisa dicatat dan diingat-ingat sehingga kita keluar dari pondok pesantren ini mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita, ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah Habib Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya, semoga bisa dijadikan manfaat bagi semua santri di sini, kiat-kiatnya bisa diamalkan oleh mereka semua, berkah mereka dalam mencari ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi mungkin sudah dicukupkan, berhubung karena mumpung Habib lagi di sini. Kalau Ustadz Robi bisa mungkin nanti di sesi-sesi lain di jam pelajaran atau di kelas, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik kita, dari para santri, dipersilahkan. Mungkin dibatasi hanya 2 pertanyaan saja, Bib. 2 pertanyaan. Mangga, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Arman Hidayat, dari kelas 5 Tarbiyatul Mu'allimin Islamiyah, alamat dari Cirebon. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Habib, ketika menjadi musisi adalah awal cita-cita Habib, lalu takdir berkata lain, bagaimana cara Habib mengikhlaskan untuk meninggalkan cita-cita Habib tersebut? Syukran Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikhlaskan cita-cita, ya, itu kan cita-cita dulu, ya, yang mana tidak ada kebaikan di dalamnya, ya, tidak ada manfaat dan maslahat, ya, di dalamnya, maka ya harus diikhlaskan, ya, dan tidak usah terbebani dengan cita-cita yang dahulu. Bahkan saya sendiri sudah melupakan, ya, dulu saya pinter juga main gitar, ya, sekarang sudah lupa kuncinya apa, ya. Yang saya tahu kunci Inggris sama obeng, ya. Jadi diikhlaskan, dilepaskan saja. Karena saya pikir, ya, ketika abah saya mengantarkan saya bertemu dengan orang yang soleh, ketika itu saya juga berpikir bahwa apa yang dulu saya lakukan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Bahkan mungkin akan menjadi suatu beban untuk
untuk orang tua kita kelak nanti di akhirat, pertanggungjawaban. Ya, kita sebagai anak mengaku cinta, mengaku sayang kepada orang tua, jangan pas orang tua masih ada saja, masih hidup, ya. Jangan mengatakan ibu, bapak atau ayah, bunda, saya sayang ayah dan bunda. Tapi ketika hidup saja, kalau sudah almarhum, mereka berdua sudah di alam barzakh, terus kita tidak sayang lagi kepada mereka, itu salah. Ya. Maka saya berpikir di situ, ya, kalau apa yang saya kerjakan, misalkan Allah mentakdirkan saya menjadi musisi, ya, karena saya senang musik, ya, mungkin saya akan mengalirkan jariah dosa untuk kedua orang tua saya, dan saya tidak mau, ya, orang tua saya sengsara di akhirat, sengsara di alam barzakh, akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya pikirkan waktu itu, ya. Tidak mau saya menyengsarakan mereka, sebab mereka ini yang mengurusi kita dari kecil sampai dewasa, ibu kita yang menyusui kita, ya, sampai 2 tahun, ya. Kemudian orang tua kita, ayah kita yang mencarikan rizki, yang mencarikan nafkah untuk kita lah. Kita sebagai anaknya harusnya bisa membanggakan mereka ketika mereka sudah almarhum, tapi malah membuat mereka sedih di alam barzakhnya. Itu saya nggak mau. Akhirnya ya sudah, saya lepaskan sajalah. Ya, lebih baik menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas apabila ada seorang anak menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di pondok pesantren, kemudian orang tuanya almarhum sudah meninggal dunia, itu jariah. Amal si anak ini akan disampaikan kepada orang tuanya, dan orang tua yang ada di alam kubur, yang ada di alam barzakh, mereka senang, bahagia dengan amal putra-putrinya yang ada di pondok pesantren. Terima kasih. Mungkin cukup jawabannya, cukup jelas, cukup bisa memberikan kepuasan buat Ananda Arman tentang cita-cita beliau untuk mengikhlaskan cita-citanya sehingga lebih memilih untuk dakwah Islam. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir, langsung jawab aja ya, berarti pertanyaan langsung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Irananda Agustin, kelas 6 TMI, asal dari Sukaraja Wetan. Saya ingin bertanya kepada Habib, ketika kita telah melakukan sebuah dosa besar, terus kita berniat untuk berhijrah, maka tahapan apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu pertanyaannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magapit. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Tahapan apa saja yang mesti kita lakukan ketika kita bertaubat atau hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tahapan yang pertama tentunya kita tinggalkan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan buruk, ya, di masa yang lalu, ya. Kemudian betul-betul menyesali apa yang kita pernah perbuat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah menangis, ya, di malam hari, mengadukan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, ya. Mungkin hanya itu saja jawabannya, mudah-mudahan manfaat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Beliau kan kita sudah tahu semua tadi, nama lengkap beliau, alamat beliau, sampai tadi nomor kontak beliau, pengalaman pendidikan beliau. Ini Ustadz Robi, ada hal yang ingin kami tanyakan seputar pengalaman belajar di Timur Tengah. Ini juga perlu diketahui oleh para santri yang hendak berangkat menimba ilmu ke sana. Kira-kira bisa nggak menggambarkan bagaimana kultur suasana Kota Tarim saat antum ketika
tolabul ilmi di sana. Bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Awalan uhibbu an nurahib bikudumikum ya sayyidi tarhiban haron atiran mamlu'an bima'anil hubbi wa ta'zim sa'ilan minallah an yaj'al hadha liqa'a hubbin wa wafah wa an yaj'al hadha liqa'an yatluhu liqa'at ukhra mutawaliyah fid dunya wal akhirah. Amin. Mengenai tadi pertanyaan yang ditanyakan tentang pengalaman atau apa? Lebih ke pengalaman Gambaran. ketika hidup di sana, lu bisa mendeskripsikan kepada teman-teman yang lain bagaimana suasana kultur masyarakat Tarim. Masya Allah. Ketika disebutkan kota Tarim, maka yang ada dalam benak adalah sebuah daerah yang mana kalau dari segi geografis itu kering, tidak seperti di Indonesia maksudnya, karena di sana tanah tandus, walaupun ada beberapa bagian Tarim itu subur, tapi dari segi rohani Tarim itu Masya Allah. Kalau bercerita tentang Tarim maka akan keder dari mana mulai. Kita mau berbicara di masalah apanya, semua di sana sangat bagus, sangat luar biasa. Bahkan yang sebetulnya lebih berhak untuk bercerita tentang Tarim adalah beliau, karena beliau asal jadnya dari sana. Ibn Yahya itu asal dari sana. Insya Allah. Ketika disebutkan nama Tarim adalah sebuah tempat di mana penuh dengan ilmu dan ulama. Madinatul ilmi wal ulama. Bahkan dikatakan kalau kita mau tahu seperti apa Arab, maka Yaman, khususon Tarim tempatnya. Karena kalau kita nyari ilmu ke Arab, mau itu ke Mesir, mau itu ke Saudi, mau itu ke Emirat, mau kemana kita nyari ilmu, di sana kita sudah tidak menemukan Arab. Yang ada gedung-gedung tinggi, yang ada adalah daerah yang maju dengan berbagai macam teknologi dan kemajuan lainnya. Jadi kita nggak lihat Arab di sana. Kalau mau tahu Arab ke Yaman. Yaman tempatnya, Tarim sumbernya. Tarim itu sebuah daerah yang penuh dengan ilmu. Di sana lembaga pendidikan ada banyak. Jadi kita kalau ke Tarim nggak usah pusing mau belajar di mana. Karena saking banyaknya zawiyah-zawiyah. Setiap musola di sana, setiap masjid di sana mengadakan pengajian. Kalau dari segi luas Tarim itu enggak lebih luas dari satu kecamatan di Indonesia. Mungkin sama kecamatan Palasa masih lebih luas kecamatan Palasa. Jadi disebut kota tapi enggak luas. Karena daerah di sana memang di luar lembah itu sudah gurun. Di luar lembah sudah tidak ada pemukiman lagi. Tapi Tarim tempat yang sedemikian kecil, jumlah masjid di sana ada lebih dari 360 masjid. Bisa dibayangkan. Masya Allah. Kotaknya kecil, masjidnya sampai 360. Di setiap masjid ada syekhnya, ada alimnya, ada ulama yang mengajar di situ. Bahkan sampai-sampai dikatakan sepertiga dari jumlah kaum muslimin yang ada di dunia sekarang, sepertiganya itu masuk Islam berkat para dai yang keluar dari ini kota. Subhanallah. Kota Tarim. Kita lihat pengarang Bughyatul Mustarsyidin orang sana. Betul. Pengarang Sulam Taufik orang sana. Pengarang Yaqutun Nafis orang sana. Sekarang yang masih ada pengarang Takrirat Sadidat asalnya dari Tarim juga. Said Hasan, Cuman ya. belajar di Madinah sama Habib Zain bin Smith. Betul. Bahkan di Tarim itu ada sebuah makbarah, sebuah kuburan yang mana sudah masyhur, orang yang dengar pasti tahu makbarah ini. Makbarah namanya Makbarah Zambal. Di Zambal ini tempatnya para aulia Allah. Bahkan dikatakan oleh Habib Abdurrahman As-Sagaf, Faqih Muqaddam Sani, pada zaman beliau mengatakan di Zambal itu dikubur di dalamnya 10.000 aulia Allah. Radhiyallahu anhu. Makbarah di dalamnya ada 10.000 aulia Allah. 80 diantaranya itu termasuk wali-wali kutub. Jadi dari dulu Tarim itu sudah berkah. Karena apa? Karena diantaranya itu berkat doa dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi pada masa pemerintahan Abu Bakar itu ada banyak daerah-daerah yang murtad. Nah, sampai ke telinga Abu Bakar bahwasanya penduduk Tarim itu murtad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengirim pasukan
untuk memerangi Harbur Riddah atau apa istilahnya itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi pasukan orang-orang yang murtad di Tarim. Tapi ketika pasukan ini sampai ke kota Tarim, mereka kaget karena ternyata kabar yang sampai ke Madinah, sampai ke telinga mereka bahwasanya orang Tarim keluar dari Islam, orang Tarim nggak mau bayar zakat, itu semuanya bohong. Itu semua tidak benar. Yang mereka temukan di Tarim adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam, orang-orang yang benar-benar mengamalkan syariat Islam. Jadi kaget, pasukan datang awalnya mau perang, ternyata malah disambut luar biasa. Jadi ketika berita ini sampai ke telinga Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar mendoakan penduduk Tarim dengan 3 doa yang udah masyhur. Yang pertama adalah Tarim subur tanahnya, alhamdulillah ada banyak pepohonan bisa tumbuh. Kemudian yang kedua makmur kotanya. Dan yang ketiga para ulama, para solihin di sana akan banyak sampai hari kiamat. Seperti tumbuhnya rumput di musim hujan. Jadi tidak berhenti-henti para aulia, para ulama, para solihin itu muncul dari kota Tarim. Regenerasi terus. Regenerasi terus. Sekarang Habib Abu Bakar Al-Adni yang sudah sangat sepuh. Di bawahnya ada Habib Umar yang siap melanjutkan. Di bawahnya lagi ada Habib Ali Al-Jufri yang siap melanjutkan. Bawahnya sampai anak-anak kecil di sana insya Allah regenerasi tidak akan terputus. Luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang Tarim akan sangat panjang sekali. Tapi ini lebih spesifiknya sebetulnya tentang kultur Tarim itu kan pasti kita bicaranya kesamaan dan perbedaan tentunya ya dengan masyarakat kita di Indonesia. Apakah ada mungkin hal-hal yang mirip kesamaan antara kita masyarakat Indonesia khususnya Jawa dengan masyarakat yang ada di Tarim? Nah, untuk masalah kesamaan antara kultur atau budaya ada yang sama. Ya di sana sama kayak kita baca maulid, baca berjanji, baca simtuduror. Maka orang-orang yang menuduh bahwasanya ini amaliyah-amaliyah, misalkan tahlil itu dari Hindu atau dari Buddha, tidak ada dari syariatnya, karena itu ambil dari nenek moyang kita dulu agama Hindu seperti itu tidak benar. Karena ternyata di Tarim yang nggak pernah ada Hindunya, yang nggak pernah ada Budanya, ada tahlilan di sana, ada ziarah kubur ya, ada seperti kita sama percis. Ulama orang-orang sana pakaiannya pakaian kita, pakai sarung, pakai sarung, Nggak jubah berarti? Pakai baju koko, pakai sarung, pakai baju koko. Kadang pakai jubah. Jadi banyak yang sama. Betul. Ketika ada yang wafat, maka ada tahlilan, ada takziah, ada ziarah kubur, sama semuanya. Tapi ada atlas di sana. Oh, di sana ada. Oh, ya. Ada. Ada. Gajah duduk ada, atlas ada. Ini serius nih? Serius. Luar biasa. Berarti itu produk Indonesia ya? Produk Indonesia. Cintailah banyak produk-produk Indonesia. Iya. Dan karena kita juga yang masuk Islam di Indonesia kan asalnya dari para pendai yang berasal dari sana, maka banyak amaliyah-amaliyah yang sama. Karena kita penduduk Indonesia masuk Islam berkat para dai yang keluar dari kota Tarim sendiri. Subhanallah. Ini yang lebih detailnya lagi tentang karakteristik wanita nih, Kak. Ini agak unik. Saya pernah baca sebuah postingan di salah satu media sosial bahwasanya perempuan-perempuan itu dikenal dengan istilah gagak hitam ya, atau apa istilahnya kalau di Arab itu atau di Tarimnya. Coba bisa dijelaskan secara singkat bagaimana keadaan wanita di Tarim? Kalau di Tarim itu karena memang kotanya kota ilmu, kota ulama, maka ketika ada seseorang perempuan keluar rumah, maka yang pertama dia harus nutup semua anggota badan, bahkan pakai cadar, pakai niqab, jadi semuanya hitam. Kemudian ketika keluar rumah itu tidak ada perempuan keluar sendiri. Nah, ketika ada perempuan keluar rumah sendiri itu aib namanya. Aib itu sesuatu yang jelek, Ya, buruk gitu ya. buruk. Jadi di sana nggak ada perempuan keluar rumah sendirian. Seenggaknya sama mahramnya atau sama teman-teman perempuannya. Berarti niqab itu nggak mesti lah, berarti salah kalau dipersepsikan sebagai teroris, radikal. Bukan. Niqab itu pertama, niqab itu bukan adat Arab ya. Niqab itu bukan adat Arab. Awas, orang-orang yang mengatakan kalau niqab cadar itu adat Arab itu salah. Karena apa? Karena dulu orang Arab itu nggak kenal niqab.
Bahkan yang membawa nikob itu Rasul sendiri. Dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya dulu sebelum ada Rasul datang, orang-orang Arab itu enggak pakai nikob. Tapi setelah datang, penduduk Madinah itu dikatakan seperti gagak-gagak hitam. Apa itu istilahnya tuh? Apa istilahnya? Oh iya, itulah pokoknya gagak-gagak hitam. Saking karena memang berpakaian-pakaian hitam polos gitu. Tapi dulu mungkin kesimpulan daripada menimba ilmu ketika di Tarim Yaman, apa sih perasaannya sekarang setelah menjadi mutakharrij al-ahgab, khususnya mutakharrij Tarim yang tentunya pasti banyak tabarruk ke beberapa sahadah, kepada ulama. Apa sih perasaannya sekaligus pesan buat adik-adik kita yang hendak melanjutkan pendidikan ke Yaman? Perasaannya malu. Wallah malu. Jadi kalau orang tahu ini alumni Yaman, ini alumni Ahqaf, kalau saya mah malu. Kenapa malunya? Karena saya tidak bisa memberikan contoh kepada halayak ramai, tidak bisa membawa contoh yang baik dari sana ke sini, tidak bisa untuk mencerminkan seperti apa guru-guru di sana. Jadi kalau saya mah lebih seneng main kemana, udah jangan bilang ini dari mana, biasa aja lah. Gitu. Karena wala ilm, wala adab, wala syai', wala haya. Ilmu enggak punya, adab enggak punya, ibadahnya enggak punya, malunya enggak punya. Ini tawadu kelas eksklusif ini kayak gini. Padahal mana ada sih orang yang pernah menginjakan di tanah kota wali nggak jadi wali gitu, aneh kan gitu. Jadi kita harus nonton saja ya beliau ya wali gitu, wali-wali daya gitu. Ya kalau nggak wali-wali daya wali kelas gitu. Amin. Tapi insya Allah beliau min auliyaillah. Mata ya ba'din gitu. Layak dipul wali lebih wali. Tapi selain itu kesan pesannya mungkin memang perasaan bukan hanya masalah baper aja lah gitu. Coba sampaikan perasaannya ketika sudah jadi pengalaman belajar di Tarim. Selain dari itu coba. Dari sekian banyak pengalaman waktu menimba di Tarim, di antara sesuatu yang tidak bisa lupa adalah ketika datang seorang habaib. Ada salah satu habaib dari luar Tarim waktu itu sedang ziarah ke Tarim. Kemudian kita dengar ada kabar Habib ini, karena udah masyhur beliau di antara aulia Allah. Akhirnya Al-Fakir bersama beberapa teman memberanikan diri untuk silaturahmi, untuk sowan ke beliau. Akhirnya kita masuk ke syukohnya, ke tempat penginapan beliau, bertemu dengan beliau, dan ternyata subhanallah, Al-Fakir itu baru pertama kali bertemu dengan seseorang yang 100% itu bisa tahu isi hati orang lain. Kalau kalian mungkin belum pernah ketemu ya seorang wali yang benar-benar bisa tahu tadi kamu habis apa, tadi kamu lihat apa yang ada dalam hati kamu sekarang. Itu di Tarim orang-orang seperti itu banyak. Ya, jadi waktu itu Al-Fakir ketemu sama beliau, qadarullah tinggal berdua karena teman yang lain sedang nyari asya, sedang nyari buat makan malam. Ternyata ketika berdua itu semua tahu semua beliau kejelekan-kejelekannya, masya Allah. Jadi pesan buat orang-orang yang pengen ke Tarim, satu di sana itu selalu jaga adab dan husnudzon. Jadi husnudzon selalu di sana karena kita tidak tahu di sana itu ini siapa, ini punya amal apa, ini ibadahnya seperti apa. Kita tidak tahu. Bahkan pernah ada cerita bahwasanya dulu ketika masa itu ada salah seorang waliullah yang layu tidak diperhatikan. Orang tuh nggak peduli dia itu siapa, pakaiannya lusuh, nggak dianggap. Kalau kita kan ada seorang ulama dihormati, ini orang nggak dianggap. Nah, waktu Jumatan orang ini duduk di pintu Masjid Jami' Tarim, duduk di situ, pegang hitungan sambil ngitung. Setiap ada yang masuk, ada yang dihitung, ada yang nggak dihitung, ada yang dihitung, ada yang nggak dihitung, sama si orang ini yang duduk di
pintu masjid tuh. Pakaiannya lusuh biasa, nggak kayak orang alim, nggak kayak orang punya wibawa. Kemudian masuk seorang, ketika orang ini masuk lewat, nggak dihitung sama si orang ini. Kemudian nggak dihitung, si orang ini balik lagi nemui orang yang duduk di pintu masjid ini, nanya, lah kok anak nggak ente hitung? Ternyata si orang yang duduk di pintu masjid ini seorang wali. Jadi dia itu menghitung wali-wali yang masuk ke masjid Jami' Tarim, dari pintu itu tuh ada sekian banyak. Jadi di sana yang satu yang harus kita perhatikan adalah selalu husnudon. Husnudon, jangan sampai kita punya suudon sama ahlu tarim. Itu barangkali pesan. Terakhir mungkin Ustadz Robi. Bahkan Anda pernah dengar dari salah seorang ustadz, kalau nggak salah, dari Ustadz Robi kalau nggak salah. Hampir setiap sudut kota, sudut kampung itu orang-orang soleh, ya yang termasuk min auliyaillah itu banyak itu katanya ya. Nah, jadi tidak ada satu pelosok, satu sudut kota Tarim kecuali di situ ada alim. Ada seorang alimnya. Jadi kalau di Masjid Jami' Tarim itu kita kalau sholat Jumat di sana 3-4 sof pertama itu yang duduk di sana nggak ada yang berani kecuali orang yang memang punya ilmu. Orang mufti yang punya halakoh pengajian, syekh. Jadi 3-4 sof segitu gedenya masjid itu isinya para orang soleh, para aulia, para ulama. Kebalik di kita. Kebalikannya kita. Pas awal, Piamam, pokoknya kelas 1 di depan semua, kelas 2 nanti di belakangnya, kelas 3 atau sampai kelas 6. Asatid di kamar masing-masing. Alhamdulillah gitu ya. Ya luar biasa, makasih ilmunya Ustadz yang sudah disampaikan dan pesan-pesannya buat teman-teman atau adik-adik yang mau berangkat nimba ilmu ke Tarim, perbanyak husnudzon dan juga jaga akhlak, jaga adab, mungkin itu ya Ustadz ya pesannya. Itu mungkin dari sekian pertanyaan tadi, 2 pertanyaan tadi sudah jelas disampaikan oleh Habib. Berhubung karena adzan asar juga sudah sebentar lagi tiba, insyaallah kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Dan mulai Habib mungkin diakhiri dengan doa dulu untuk keberkahan. Tutup dengan doa dulu dari Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafi wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafi wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafi wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yasma'. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil umri wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jazakumullah hasanal jaza ya Habib. Ustadz yang sudah menyampaikan materinya, kami segenap kru menyampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya, ilmunya, tenaganya dan semuanya yang telah dikorbankan antum semua. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih besar buat antum semua, dan kita juga memohon doa dari antum-antum semua untuk kita semua agar bisa menjadi benar-benar santri yang bermartabat,
santri yang benar-benar penuh dengan kemanfaatan dalam ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, adik-adik gue yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tabiat mungkin sampai sini tahadus bin nikmat bersama Habib Husain dan juga Ustadz Robi Adrianto. Insyaallah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama dan waktu yang sama. Hadani Allah wa iyyakum wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.